kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Bagi Tuhan. Shalom, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai Maranatha Family Fellowship kita hari ini.
Mari menyiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan dengan mengambil sikap teduh. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan pujian dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Bapak Ibu Saudara, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Yoel 12 ayat 12 sampai 13. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia,
dan ia menyesal karena hukumannya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Puji-Pujian Kristus 240, Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sebelum bersama mendengarkan firman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini secara khusus kami ingin menyediakan waktu sebagai persembahan diri kami untuk mendengarkan, menyimak, memahami dan merenungkan firman Tuhan. Engkau tahu akan diri kami masing-masing, setiap pribadi demi pribadi, dan tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dengan pertolongan dan terang Roh Kudus memahami kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat 40. Kisah Rasul 7 ayat 30 sampai dengan ayat 40, dan temanya adalah percaya dan patuh. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, dan di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah percaya dan patuh. Atau mungkin di dalam bahasa Inggris boleh diterjemahkan trust and obey. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 40 tadi merupakan satu kutipan. Jadi apa yang kita baca itu sebenarnya kutipan yang disampaikan oleh seorang diakon dalam gereja perdana, yaitu Stefanus. Jadi Stefanus dalam hal ini memberi kesaksian yang diucapkannya di dalam sidang Sanhedrin atau sidang mahkamah agama Yahudi, di mana saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa bacaan Kisah Rasul pasal 7 merupakan kesaksian iman. Dan kesaksian iman itu di dalam bahasa Ibrani dari kata marturia. Ya, bersaksi. Tapi sebenarnya marturia itu mempunyai akar dari kata martir. Martir itu adalah orang yang bersedia mengorbankan, menyerahkan nyawanya demi kesaksian imannya. Dalam konteks itulah Stefanus menyampaikan kesaksiannya, memberikan marturia, sehingga dia kemudian menjadi seorang martir. Karena kesaksiannya itu, Stefanus kemudian dihukum rajam dengan batu dan akhirnya dia meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diterangkan, yang diberikan kesaksian marturia dari Stefanus itu adalah menguraikan tentang rencana dan karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus, dan itu terjadi di dalam satu rentangan waktu yang panjang yang dimulai dari panggilan Allah kepada Abraham yang menyuruh Abraham keluar dari tanah kelahirannya di Urus Kasdim, kemudian juga dilanjutkan karya Allah kepada Yakub dan 12 anaknya yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Kemudian Allah juga menyatakan karyanya kepada Musa, lalu kepada Daud,
Dan karya Allah ini juga terus berlanjut sampai pada kehidupan umat Israel pada waktu itu, yang terwujud di dalam kehidupan umat Israel bersama dengan para pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan kita tahu bahwa para imam-imam kepala ahli-ahli Taurat ini kemudian menganiaya dan menyalibkan Kristus. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang mau disampaikan ya? Kalau itu hanyalah kutipan yang disampaikan oleh Stefanus dalam rujukannya dengan apa yang terjadi khususnya umat Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Apa kaitannya, apa benang merahnya antara peristiwa yang dia alami dengan peristiwa Musa ketika umat Israel itu dipimpin keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun itu. Nah, saudara-saudara, saya boleh melihat bahwa benang merahnya itu adalah pada ayat 39. Kisah Rasul pasal 7 ayat 39, demikian firman Tuhan. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Jadi perhatikan, nenek moyang Israel tidak mau taat. Dan kemudian mereka menolak Tuhan melalui Musa. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Jadi benang merahnya adalah, bukankah sikap itu juga sama? Para pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, seperti umat Israel itu, yang tidak mau taat kepada Allah, yang menyatakan diri di dalam Kristus, dan mereka menolak Kristus. Ini benang merah yang ingin diperlihatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tadi dilihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 40, maka kita bisa menangkap sarinya. Intinya apa itu? Intinya Allah menyatakan diri melalui semak belukar yang mengeluarkan api tetapi tidak hangus itu. Itulah peristiwa teofani. Jadi di dalam konteks ini Allah memperlakukan dirinya di dalam suatu tindakan teofani kepada Musa, dalam arti supaya Musa percaya untuk diutus membawa keluar umat Israel dari tanah Mesir. Nah, tapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika umat Israel itu dibawa oleh Musa melewati padang gurun? Disebutkan bahwa ketika mereka berjalan di padang gurun keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu, mereka bersungut-sungut dan menolak kepemimpinan Musa. Jadi mereka ini seperti yang menjadi satu karakternya, bersungut-sungut, menolak kepemimpinan Musa. Sepertinya juga dalam arti menolak Tuhan yang mengutus mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kita lihat. Mengapa itu bisa terjadi? Bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dibebaskan dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mereka tidak mau taat dan menolak Musa. Pada ketika mereka ingin kembali ke Mesir, mereka berstatus sebagai budak. Mengapa mereka ingin menjadi budak kembali?
Tuhan sudah menyatakan kuasanya, karyanya yang begitu ajaib. Sampai memberikan 10 tulah, meyakinkan umat Mesir, orang-orang Mesir dan Fir'aun. Sekarang mereka di padang gurun, mereka ingin kembali menjadi budak. Nah saudara-saudara, inilah yang harus kita renungkan dalam satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Saudara-saudara, bukankah sebagai budak selama 430 tahun, bayangkan 430 tahun di tanah Mesir sebenarnya adalah umat Israel ini sudah terbiasa untuk taat dan patuh. Betul betul. Ketika mereka menjadi budak, mereka sudah terbiasa dari turun-temurun orang yang patuh dan taat kepada Tuhan, kepada majikan mereka. Sebab apabila mereka membantah, tidak patuh, saudara tahu konsekuensinya, mereka akan dihukum. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk patuh dan taat. Nah, pertanyaannya adalah, tetapi mengapa umat Israel setelah keluar dari tanah Mesir, sepanjang perjalanan, bahkan selama 40 tahun lamanya, ditandai dengan sikap bersungut-sungut, tidak percaya dan tidak taat. Saudara lengkap tidak masalahnya? Ini sudah terbiasa taat dan patuh, tapi setelah mereka dibawa keluar, intinya tuh mereka menolak dan tidak taat. Itu kan sesuatu yang aneh. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa mereka mempunyai mentalitas yang sudah terbentuk 4 abad lamanya, dan mereka sudah terbiasa taat dan patuh, saudara-saudara seharusnya mereka tidak boleh bersungut-sungut dan menolak firman dan perintah Tuhan. Harusnya di padang gurun itu mereka sudah terbiasa taat dan patuh. Tetapi kita tahu saudara bahwa mereka tidak demikian. Mereka tidak patuh, mereka memberontak selama 40 tahun di padang gurun. Dengan akibat apa saudara-saudara? Allah kemudian menghukum umat Israel generasi pertama sehingga tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjawab masalah ini. Ketaatan dan kepatuhan seseorang atau sekelompok budak akan berubah menjadi karakter atau perilaku yang liar saat dia diberi status bebas. Ini poin penting Bapak Ibu. Ketaatan dan kepatuhan seseorang atau sekelompok budak itu akan berubah menjadi sikap yang liar justru ketika mereka diberi status kebebasan. Maka kita dapat menangkap bahwa kepatuhan dan ketaatan umat Israel selama 430 tahun itu adalah ketaatan seorang budak. Di mana saudara-saudara mereka hanya taat karena ada ancaman. Karena ada hukuman. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak terbiasa untuk mengembangkan kesadaran etis. Mereka tidak terbiasa mengembangkan kepekaan akan hati nurani dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi mereka ini sudah terbiasa untuk membungkam hati nurani, kesadaran etisnya, dan juga tidak memberikan kepada diri mereka satu penghargaan yang layak. Mereka tidak punya self-respect yang baik.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sekarang menghadapi orang-orang dengan mentalitas seperti ini? Ya, contohnya adalah Indonesia. Terbiasa dijajah oleh bangsa-bangsa asing, lalu mereka mengembangkan satu sikap apa? Sikap yang berpengaruh di dalam kehidupannya masa kini. Walaupun sudah 75 tahun merdeka, watak-watak feodalisme, watak-watak dari luka-luka era kolonialisme itu masih terbawa-bawa. Lalu bagaimana membebaskan mentalitas yang semacam ini? Saudara-saudara, pembebasan dari mentalitas budak di dalam konteks umat Israel ini itu tidak bisa tidak melalui peristiwa. Melalui peristiwa-peristiwa yang sulit, peristiwa-peristiwa yang seringkali mengancam hidup mereka di padang gurun. Maka disitulah di padang gurun Tuhan mengasah, Tuhan memurnikan mentalitas yang sudah mencengkeram umat Israel selama 430 tahun lamanya. Nah, apakah ada kaitannya dengan kehidupan kita masa kini, saudara-saudara? Di dalam kehidupan masa kini pun juga sama. Kita pun juga masih mewarisi mentalitas-mentalitas budak, tanda petik Bapak Ibu, budak dosa, budak di dalam cara berpikir yang dangkal, budak dalam arti paradigma yang tidak mau mengalami proses, maunya cepat, maunya instan. Nah, sekarang itu oleh Tuhan diuji melalui peristiwa yang bernama apa? Pandemi COVID-19. Jadi melalui pandemi COVID-19 ini bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh umat manusia diuji. Diuji supaya mereka bisa menetralisir, bisa mengevaluasi kembali berbagai hal yang menghalangi kedewasaan dan perkembangan kepribadian mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus menangkap bahwa makna dari tema yang kita renungkan sekarang, percaya dan patuh, itu tidak dikaitkan atau tidak boleh dikaitkan dengan status sebagai budak. Budak dalam arti apapun, dalam arti yang seluas-luasnya. Taat atau kepatuhan dan percaya hanya bisa lahir dari pribadi yang merdeka. Pribadi yang bebas dari belenggu hawa nafsu dan kuasa dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu percaya dan patuh di dalam konteks ini adalah berkaitan dengan kedewasaan kepribadian. Seorang yang dewasa secara pribadi, dia mampu merespon masalah dengan sikap yang bijaksana dan mampu membuat solusi. Dia selalu bersikap bijaksana dan mampu membuat solusi. Nah, bagaimana orang bisa bijaksana dan memberikan solusi ketika menghadapi masalah? Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu, yaitu iman. Jadi iman itulah yang menghasilkan kepatuhan yang transformatif, kepatuhan yang membawa pembaruan, membawa perubahan dalam kehidupan. Saudara-saudara, saya teringat akan satu nyanyian, yaitu Trust NOB, yang kalau di dalam NKB 116 itu diterjemahkan siapa berpegang pada firman Tuhan. Jadi sebenarnya judul aslinya itu lebih tepat, Trust NOB. Saudara-saudara, maka ciri kita sebagai orang percaya itu adalah dipanggil menjadi pribadi yang
trust and obey. Bapak reformator kita Martin Luther pernah berkata, jikalau ada orang yang mencoba memisahkan sikap percaya, faith atau trust, dengan patuh atau obey, adalah seperti orang yang memisahkan panas dengan cahaya api. Bagaimana bisa panas dan cahaya api dipisah? Nggak mungkin. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Percaya dan patuh atau iman dan perbuatan itu seperti satu mata uang. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, mari kita lihat sebentar Alkitab kita. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi hidup kita? Apakah kita mempunyai satu landasan spiritual yang kokoh, yaitu trust and obey, percaya dan patuh sebagai pribadi yang dewasa, bukan sebagai orang yang bermentalitas sebagai seorang budak. Saudara-saudara, bagaimana kalau seandainya kita ini punya mentalitas yang belum berhasil budak itu dinetralisir? Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat antara dua kata ya, trust dan obey, ini di antara dua kata ini ada satu kata kunci yang tidak terlihat. Supaya trust menjadi obey bagaimana? Maka saya menangkap dia membutuhkan understand. Trust, understand, obey. Understand dalam arti di sini artinya apa, saudara-saudara? Orang yang mempunyai pemahaman yang lengkap. Pemahaman yang lengkap. Mempunyai pengetahuan, knowledge. Mempunyai pengertian yang benar akan firman Tuhan. Maka orang yang seperti ini akan mampu trust and obey. Jadi letak masalahnya, mengapa umat Israel itu bersungut-sungut, tidak patuh, menolak, sehingga Tuhan menghukumnya karena mereka tidak memiliki spiritualitas pemahaman, tidak memiliki understand, iman yang holistik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Bukankah mereka juga punya knowledge, mereka punya pengertian, tetapi mereka menolak Kristus? Mengapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara, saya katakan pemahaman tadi saya katakan harus utuh. Pemahaman itu tidak hanya boleh sesuatu yang sifatnya kognitif saja, tidak bisa. Pendidikan keagamaan saja tidak cukup. Bahkan tidak dijamin kalau saudara ingin melihat orang yang bisa menghafal kitab suci itu, tidak dijamin kepribadiannya menjadi pribadi yang murni. Saudara bisa melihat, tidak dijamin. Saudara-saudara, jika demikian, understand yang bagaimana yang harus kita miliki. Understand yang harus kita miliki supaya trust and obey adalah kalau kita memiliki pengenalan yang personal. Personal dalam arti mempunyai pengenalan yang sangat intim, yang sangat pribadi dengan Kristus, yaitu relasi kasih. Jikalau kita mempunyai relasi kasih yang personal dengan Kristus, dengan Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, saudara-saudara, kita akan diberikan karunia Roh Kudus itu sehingga kita bisa trust and obey. Percaya
dan patuh. Dan ini terlihat secara konkret di dalam tokoh Stefanus. Stefanus membuktikan bahwa dia sebagai pribadi yang mengenal Kristus. Dia akhirnya trust NOB, dia bersedia mengorbankan nyawanya, rela mati demi Kristus, dan sungguh-sungguh dia membuktikan Stefanus menjadi seorang martir Kristus yang luar biasa. Saudara-saudara, apakah kita juga mau hidup seperti Stefanus? Trust and obey yang dilandasi akan pengenalan, understand, akan firman Tuhan, sehingga memampukan kita untuk marturia, memberikan kesaksian, dan bersedia menjadi martir. Tuhan menolong dan memberkati setiap kita supaya kita trust and obey. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang maha baik, kami semua sebagai umat percaya sekarang masih berada di dalam masa Prapaskah untuk merenungkan secara khusus penderitaan, kematian, dan penebusan Kristus. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki iman yang semakin murni di tengah-tengah realitas kehidupan kami yang sulit, realitas kehidupan yang kerap kali tidak sesuai dengan harapan-harapan khususnya di masa pandemi ini, merupakan media yang sangat efektif untuk menguji diri kami menjadi pribadi yang semakin rendah hati, semakin taat dan percaya kepada Tuhan, semakin mampu menjadi pribadi yang trust and obey. Bapa yang maha baik, Engkau mengetahui pergumulan setiap kami pribadi demi pribadi. Kuatkanlah kami dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hanya kasih karunia dari Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk memikul setiap persoalan, setiap perkara. Teguhkanlah kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dengan belajar secara sungguh-sungguh, kendati situasi kami sangat sulit. Orang tua kami juga harus berjibaku, harus bersusah payah untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan anggaran supaya kami dapat kuliah dengan baik. Maka biarkanlah kami membalas kasih orang tua itu juga dengan kesediaan diri melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi para dosen dengan segala pergumulannya. Tuhan, kuatkanlah para dosen kami. Tuhan juga memberkati para pimpinan kami. Memberkati supaya para pimpinan kami diberikan juga kesehatan, hikmat, dan juga kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah yang sangat sulit di masa sekarang ini. Bapa yang maha baik, jangan Kau biarkan kami menjadi para pribadi yang mengeraskan hati seperti umat Israel. Walaupun mereka melihat tanda-tanda mujizat-mujizat Allah yang luar biasa, namun kembali mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah hal yang sama bisa terjadi pada diri kami? Kami melihat karya-karya Tuhan yang ajaib, tapi kemudian kami tidak patuh. Kami menolak, kami tidak percaya kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami serahkan seluruh pergumulan negara dan bangsa kami Indonesia, Tuhan juga campur tangan. Tuhan meneguhkan setiap kami supaya kami semakin bersandar kepada Tuhan,
semakin mengasihi Tuhan. Demikian Tuhan, kami juga doakan untuk setiap kami yang berulang tahun. Di bulan Maret ini Tuhan memberkati setiap kami supaya kami menyadari bahwa setiap ulang tahun sesungguhnya kami makin mendekati akhir hidup kami. Namun jikalau kami masih hidup, itu adalah anugerah atau kasih karunia dari Tuhan yang ajaib. Mampukan kami untuk menghargai kehidupan kami. Tuhan, demikian doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat, Sahabat, dan Gembala kami yang setia. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Biarlah setiap kita dapat merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, mari menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu Kupegang Selalu. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kembali dalam kegiatan, pekerjaan, dan seluruh pelayanan kita. Oleh karena itu, mari saudara rendahkan diri saudara, mari kita sambut berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Maranatha Family Fellowship hari ini. Pengumuman untuk minggu depan, Jumat 12 Maret 2021. Maranatha Family Fellowship dengan tema Menjadi Kebanggaan. Pembicaranya Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc, PhD. Untuk kemajuan dalam pelayanan Maranatha Family Fellowship selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara kami mohon jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Sampai jumpa dalam Maranatha Family Fellowship Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan, tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati.